Saya dapat buku. Ntar ya, saya bacain dulu ya penulisnya. Seorang penulis kuliner, kritikus restoran, dan pendiri media kuliner Vistin Indonesia. Namanya telah muncul di berbagai media nasional dan internasional, mulai dari Kompas, Esquire, CNN Indonesia, Destiny Asia, Serious Eats, Nikkei Asian Review, Bon Appetit, hingga New York Times. Pinter banget pasti ini anak. Tahun 2015 hingga tahun 2017 merupakan kontributor kolumnis di restoran untuk The Jakarta Post. Pada tahun 2019 dia muncul dalam acara Street Food Asia yang ditayangkan di Netflix sebagai pakar makanan serta memiliki acara kuliner sendiri di Southeast Asia Today. Dia juga karena kalau dipanggil beliau umurnya ada suaranya. Siapa tuh? Kalau dipanggil beliau kan berarti udah sepuh ya. Belum sepuh. Merupakan rekan pendiri Museum Boga Indonesia dan Jakarta Dessert Week, festival dessert berkonsep Restaurant Week terbesar di Indonesia. Selain buku ini, ia telah menerbitkan banyak buku. Di antaranya 29 sajian lezat, masak tanpa kompor, Jakarta Street Food, Top Tables, A Food Traveler's Companion, The Art of Restaurant Review, and Jakarta, A Dining History. Ladies and gentlemen, please welcome Kevindra Sumantri. Thank you. Gila Kevindra, lu gila banget. How on earth you are this amazing? Kalau ditanya gue juga bingung mas. Hah? Seriously? Tapi I think that's the longest I don't know, introduction about me. Tapi ya. Not even in the script, you know? Yeah, true. But maksudnya kayak ketika dibacain, I didn't realize that. Oh wow, I've accomplished many things ya during this past, I don't know, 10 tahun, 12 tahun terakhir. Which even sometimes terkadang gue ngerasa, did I do enough? Tapi ternyata pas denger ini kayak okay, I think it's a good reminder. Yeah. Tapi how you start? Well, I started basically in the kitchen mas awalnya. I started in the kitchen. Jago masak. Suka makan, jago masak. Sebelumnya nggak jago masak. Sebelumnya I was influenced by the family, jadi sama keluarga. Ayah dulu punya restoran kecil di SCBD dulu, mungkin kalau ada yang tahu daerahnya. Sampai dia apa ya? Mungkin jadi I think PP atau bengkel, I remember. Bengkel masih tetap ada. Anyway, namanya Cafe Tenda Semanggi dulu. During that time. Terus, saya tahu. Anda tahu apa ya? Tahu, saya tahu, anakku. Iya, tapi kayaknya memang those era membangun diriku mas. Jadi kayak I interact in the kitchen dan sebagainya. Nah, ketika long story short, when I was in SMA kelas 3, I think SMA kelas 3 semester 1, tadinya aku pengen jadi banker. Jadi tongkrongan sih cocok jadi banker. Banget. That's true. Tadi kan in my mind sampai kelas 2 SMA pun aku mikirnya kayak banking industry. Yes. Ini gue nggak bohong ya, kayak in my aim udah kayak okay, at least Boston Consulting Group, Citibank, that's my dream place to work gitu. Tiba-tiba kelas 3 SMA semester 1 kok it shift ya gitu, it shifted. Apa triggernya? I think it's because during that time mungkin karena our family has this I don't know like turmoil lah gitu, kayak financial turmoil, and I was thinking like mungkin jualan makanan di sekolah is going to be fun. Jadi pindah rumah kemudian? Yes gitu, pindah rumah dan mungkin kita jualan di sekolah aja deh di SMA. Jadi di tengah Jakarta Pusat pindah agak tetap anak Jaksel sih. Yes, ya kan lebih biasa dari Menteng. Mentengnya bukan Menteng dalam loh mas. Iya tahu. Exactly kayak Menteng. Really the heart of Menteng. Yes, itu Syahrir loh, gila nggak lo? Ada mantan presiden di situ. Yes. Ada pemilik apa namanya? William Surajaya. Korporasi ya, and so forth. Yes. Yang William Surajaya. Terus even rumah keluarga gue dibeli sama one of the biggest conglomerates in Indonesia lah. Gitu. Nah, anyway, pindah lah ke sana. Tapi itu kayak
jualan deh, gitu jualan gitu di SMA, which is seru aja karena pada zaman itu kan lagi menggaungkan booming entrepreneurship during that era. Jadi nggak ada rasa malu and everything. Pas jualan malah, kok masak seru ya gitu. And then I was like, mungkin being a chef during that time mungkin seru kali ya gitu. So jadi akhirnya aku jump in and dance basically gitu, and dance segila mungkin gitu, dan segila mungkin karena nggak ada burden juga gitu kan. So nggak ada barrier, nggak ada burden, and you have that spirit, the flame in your body. I think that's the way you say that. tapi that's kalau pulang ke belakang ya, I think that's a very perfect statement, the flame gitu, karena apa yang membuat seorang anak muda umur 17-18 tahun bisa did all of those accomplishment, which sekarang pun I didn't even reach 30 gitu kan, kayak kalau bukan that flame apa gitu kan. Nah itu yang akhirnya I agree with you Mas, that's the flame. Nah itulah akhirnya I went to the food industry dan in the kitchen waktu itu, fine dining. So I went to one of the best fine dining di Jakarta waktu itu, Emily, udah tutup sekarang. The good restaurant. Sayang banget. And then I moved to Bali for 1.5 years gitu, di Bulgaria waktu itu. In the fine dining kitchen. Yang sempat ditolak itu. Ya kan? Jadi sebenarnya bukan Bulgaria. Jadi kayak I applied to 7 5-star hotels dan semuanya nolak. Dan semua nolak. Tiba-tiba my cousin gitu, I really remember that my cousin bilang, Kevin kenapa kalau coba apply Bulgaria aja, nothing tulus kok, gitu kan. Mereka juga baru buka kan? Betul gitu. Nah itu yang bikin gue kayak, nggak mungkin lah all eyes on them. Namanya mereka waktu itu, I mean on the front page of every glossy magazine. Dan itu kan nggak pernah ada hotel Bulgari di dunia ya. Yes, imagine kayak nggak mungkin lah, it's impossible. And then ya udahlah, nothing tulus, so I apply. Masuk keterima ternyata. Keterima in Bulgaria gitu kan, in the kitchen, fine dining. So I have to say that working there was like working in paradise basically gitu, next to the cliff. Great amazing products. Kayak as a chef gitu ya, as a chef, and you're a chef, kerja di restoran yang punya unlimited supply, authority of everything. It was like, that's a privilege. Padahal lo nggak mendalami belajar as a chef atau autodidactly? Setahun doang sebetulnya. Dan itu pun bukan profesional yang keluar negeri kemana, enggak. It was like in Jakarta, itu ada namanya Jakarta Culinary Center, 1 tahun, professional class, basic skill, that's it. Gila. That's it. Jadi anything is possible. Anything is possible. Kalau lo punya that flame. Exactly. That's what I can testimony to everyone ya gitu. Kalau everything is possible gitu. Dan jalan hidupnya kita sama orang lain beda-beda. Lo nggak bisa kayak harusnya begini dong caranya. Ya emang harusnya idealnya gue juga maunya begini. Tapi sometimes I don't know how the universe works is very magical gitu. Kayak lo bisa masuk ke tempat yang tadinya plan lo A tiba-tiba nggak jadi. Atau bisa plan lo A, tiba-tiba dapatnya A+++ gitu. We never know. We have that power to yang bisa kita lakukan adalah we enjoy the ride gitu. Enjoy the ride. Gue juga akan sangat enjoy the ride ketika kemudian pilihan-pilihan apa yang akan lo pilih dari batu-batu yang ada di sini. Oh gosh. Kevin kocak banget. Ini satu ya. Ini susah banget. Ini kayak intelligence. Kalau harus ngasih gue makanan gue lebih gampang pilihnya, Mas. Ini kayak udah cepetan pilih. Oke deh, pilih. Yes. Tunjukin, please. Intelligence. Why? Tadi minum dulu ya. Jawabnya perlu tarik nafas. I don't know ya. I think intelligence itu it's not smart. Like intelligence is above, beyond. Yes, it's how I put it ya. Kalau menurutku intelligence itu adalah one of the elements
yang that really that important for people to have gitu. Dalam arti kayak when you're experiencing I don't know the toughness in life, kalau lo nggak punya intelligence yang kuat, lo mungkin nggak mungkin punya ide untuk survive. Yes. Even in kerja deh gitu. You need to be you don't have to be smart, you need to be intelligent gitu, kayak the way you talk with people, the way you solve problems, the way you I don't know, even dealing with daily struggle basisnya. I think intelligence is the crucial thing, and dan gue betul-betul merasa intelligence itu sangat gue butuhkan gitu. Gue nggak tahu apa gue udah memiliki intelligence itu atau perlu gue bacain lagi. Tapi that's the thing. Your short CV. Tapi that's the thing mas, kayak I think intelligence itu nggak punya batas gitu, kayak lo akan evolve gitu. The intelligence itu akan evolve terus menerus gitu. Iya, karena demand-nya kan juga berubah gitu. Demand-nya berubah, problem yang akan kita solve juga beda-beda during kita bertambah usia dan sebagainya. Jadi kalau yang that's what I like from intelligence, kayak itu borderless and timeless gitu. Sampai lo tua juga lo tetap bisa kepake dan gitu. Kita akan kemudian menapaki semua journey kita dengan lebih cermat. Dengan strategi. Cermat that's the word. Iya kan? Iya dong. Iya. Ya pintar di sekolahan nggak membuat lo jadi lebih taktis. Itu dia. Jalanin hidup. Iya. Yang penuh tantangan. Nah, that's it. It. Dan kemudian juga lo dengan path lo berkembangnya gila banget sih, Vin. Maksudnya ya tadi kita sempat ngobrol gitu. Ya gue terkait kaget gitu. Kayak lo baru ngambil sekolah lagi 6 bulan. Yes. Ceritain dong. Ini termasuk declaration bahwa lo harus kelarin ya. Iya dong. Ini kan kalau udah keluar gitu ya. Iya dong. Publikasi ya. Bebannya gitu. Iya. Tapi itu boleh. Tapi kayak jadi sebetulnya yang gue ambil sekarang memang aneh. Emang Kevin Dra tuh aneh. Karena ini bukan sesuatu yang umum. Emang gue tuh aneh mas. Udah nggak usah diulang-ulang, Vin. Emang lo udah aneh, udah pasti. Nggak, karena sebelum yang ngomong juga aneh. Iya. Sama frekuensinya ya. Nah, karena sebelum ini gue juga ngambil the degree di sekolah yang sama. Oke. Tapi yang gue ambil adalah gastronomy tourism. Nah itu beda. Boleh jelasin dulu. Nah, banyak jadi netizen yang mungkin tidak paham arti. Jadi gastronomy tourism itu adalah sebuah ilmu gitu ya yang mempelajari tentang koneksi antara pariwisata dan juga kuliner. Kuliner nggak cuma ngomongin soal makanan di meja atau minuman gitu. You talk about dari farmer sampai produk jadi, sampai restoran, sampai street food, market, lo mempelajari itu gitu. Sampai tanahnya bagus apa enggak, itu buat wine cocok apa enggak, atau buat perkebunan cocok apa enggak, lo mempelajari itu. Koneksinya dengan pariwisata. Kenapa? Karena gue suka banget kalau traveling itu menikmati pariwisata kulinernya tempat-tempat tersebut gitu. Dan bagaimana mereka mempackage itu luar biasa dinamis dan luar biasa fantastis dan full of intelligence gitu. Oh, full of intelligence. Iya, itu yang gue suka. Nah, di sini belum ada. Jadi gue pelajarin lah itu, which kepakainya kapan, ya aja nanti gitu kan. Nah, terus gue ambil lagi yang kedua itu adalah Principle of Gastronomy. Principle of Gastronomy, saudara-saudara gitu ya. Jadi itu lebih kepada gini, kayak the Principle of Gastronomy lebih tepatnya the connection between food and society, the influence of food in society and culture. Gitu. Jadi bagaimana makanan itu mempengaruhi sebuah kebudayaan dan juga kultur manusia gitu, dan interaction in between. Nah, berarti sampai ke modern way of living. Oh, harus. Ya kan? Ini mungkin karena di sini aku mau share sama lo ya mas ya. Please dong, ayo dong. Kayak sebentar, tunggu. Nanti share-nya di sini aja biar semua penasaran. Tunggu. Kevin minum lagi boleh silakan. Ian, pelayan tambah lagi minum. Nah, beginilah ya, kalau satu di dapur canggih banget juga bisa bercerita, satu jago ngulik, dan kemudian keluarlah semua cerita-cerita yang belum dipublish. Kevin Dra Sumantri, please continue. You may continue. Thank you mas. Nah, jadi sebetulnya yang menarik dari yang gue ambil sekarang degree-nya si gastronomic tourism itu kayak bagaimana sebetulnya manusia itu sangat budaya manusia sangat
dipengaruhi oleh makanan gitu. Tadi lo nyebutnya gastronomy tourism. Gastronomy tourism, and then gue ambil lagi the principle of gastronomy, Yes. gitu, which is the influence of food in society and culture. Dan seperti yang lo bilang Mas, modern way of living of course wajib. Nah kesalahan, gue berani bilang kesalahannya, kebanyakan orang di Indonesia mau itu sejarawan and everything, mereka berpikir kalau bahas soal makanan itu harus bahas the history atau sesuatu yang tradisional. Enggak, food evolves. Dapur nenek, dari dapur nenek gue ini selalu begitu. Iya. Which nggak salah. Nggak salah, setuju. Tapi kalau kita terlalu banyak ngebahas itu, dan nggak ada yang membahas tentang the modern culture, aduh, mati ini. Nanti mungkin 20 tahun lagi nggak ada yang ngebahas. Iya kan generasi. Senopati nggak ada yang ngebahas gitu. Iya. Which itu penting banget. Itu penting banget kalau lo lihat kota-kota even kayak New York, kayak London. Aduh, mereka modernnya luar biasa. Tapi lo mesti lihat mereka punya pengarsipan soal kebudayaan modern kotamanya mereka. Gue kayak gila ya. Bagaimana approach mereka untuk mempelajari the modern food culture, even sampai yang baru 3 tahun yang lalu aja, segitu dalamnya, itu sangat serius gitu. Dan itu yang di sini juga belum banyak gitu. Kita bagus sudah mulai banyak yang mempelajari the history of Indonesian food atau cuisine dari puluhan atau bahkan ratusan tahun. Really good. Kita perlu orang seperti itu gitu. Tapi itu gue pernah sempat serang lah ketika gue nulis buku yang Jakarta Dining History. Kok ngomongin restoran sih, Kev gitu. Kita kan banyak warung, kita kan banyak ini segala macam. Netizen biarkan. Ya gue bilang kayak ya my heart are in the restaurant gitu. Mungkin karena gue besar di situ gitu. Dan gue bertanggung jawab untuk cerita tentang tempat di mana gue besar dan gue hidup. Dan gitu. itu punya lo. Dan itu punya gue. Pengalaman hidup. Suka-suka lo. Itu dia pengalaman gue. Dan gue mencari sudut pandang yang beda gitu. Kalau emang nggak ini ya lo pakai cara sendiri. Iya. Contoh ya Kevin, sederhana aja deh. Misalnya bubur ayam di depan kita sekarang. Ya kan orang ngebahas sempet tuh rame kan. Diaduk lah, diadon apa diapain gitu. Terus oke, sekarang let's say bubur ayam ini buatan nenek moyang gue. Terus kalau tadi ngomongin tentang apa yang lo sedang pelajari saat ini, secara online selama 6 bulan. Sisi lain mana yang akan lo ulik? Kalau misalnya gue datang ke restoran lo dan lo menjual si bubur ayam nenek moyang lo, apa yang akan lo ceritakan kepada gue? Aduh, pertanyaannya berat. Ya kan? Ya, tapi that's true kayak yang akan gue ceritain ke lo gitu ya, dan ke orang lain adalah kita mungkin nggak harus fokus kepada bubur ayamnya. Kita bisa bahas mengenai kenapa bubur ayam itu masih relevan on that modern table. Itu that's the connection between culture and society-nya. Itu masuk di situ gitu. Oke, bubur ayam is one thing karena itu adalah sebuah produk jadi. Ketika kita bicara mengenai sejarah bubur ayam segala macam, lo berbicara dari sudut pandang nih satu bubur ayam, lo tarik ke belakang. Tapi ketika kita berbicara tentang kayak kenapa sampai detik ini mau gue rumahnya di Brawijaya atau gue nongkrongnya misalnya gue ke Senopati tiba-tiba gue pesen bubur ayam, kenapa? That's kenapa itu yang dipelajari gitu. Apakah korelasinya, interaksinya kenapa, dan kenapa restoran itu masih jual bubur ayam padahal lo punya international comfort food yang lain yang bisa dijual gitu. Those kind of thing sebetulnya yang dibahas di this study gitu. Sama kayak sebetulnya dulu Mas, kalau Mas Erwin ingat bubur ayam HI yang terkenal, very famous kan. There's a funny story behind that kan, karena ternyata bubur ayam HI itu dibuat karena banyak orang-orang abis disco di luar di atas disco ke bawah. Exactly, turun ke bawah. And that's urban culture. Walaupun makannya tradisional. Nah itu yang harusnya mulai sering dibahas gitu, karena kita nggak bisa kayak Jakarta ini memang kota identitasnya adalah kota urban dan modern, and so many interesting story behind urban city and modernity gitu. Betul. Nah, itu tugas ilmu seperti yang gue pelajari itu gitu. Untuk menceritakan kepada orang lain. Dan kita nggak bisa milih harus tradisional kayak harus modern kayak ya you start from what you know gitu. Lo tinggal di mana gitu. Dan gue percaya orang yang terbaik yang bisa bercerita tentang sebuah budaya makan sebuah kota adalah penduduk kota itu sendiri. Because you were born there, you grew up there, lo buat komunitas di situ, lo besar dididik, lo menjadi satu dengan udara, tanah, dan kehidupan di kota itu. Lo berpartisipasi dalam membangun kota itu. Dan gue di Jakarta gitu. Dan gue merasa bertanggung jawab untuk itu. Di apa pandangan lo
Kevindra, tentang selera makanan orang Indonesia in general. Saat ini, tahun 2022. Diverse. Dan ini cukup menarik karena kalau kita ngomongin selera orang gitu, kita bicara soal exposure terhadap makanan gitu. Kita lihat sekarang di berbagai kota besar di Indo itu banyak banget warung makan, rumah makan, restoran dari berbagai macam cuisines di mana-mana. Dan dengan adanya influence food delivery, akses lo untuk beli makanan yang macam-macam lebih banyak gitu. Dan teknologi creates new dishes. Always like that. Yes, aduh. Always like that. Gila sih maksudnya. Kayak lo banyak banget kan kayak banyak makanan baru yang muncul gara-gara delivery. Dan itu kebanyakan yang doyan tuh zillennials, tau nggak? Lo dan teman-teman lo. Kayak makanan ini di kantor gua anak-anak zillennials sama Mas ini ada ayam dikasih tepung, dikasih bumbu, ini kasih mayonis. Gue nggak pernah tahu kan sebelum itu dia. Gue cuma tahu ya ayam goreng mentega. Iya. Maksudnya gitu loh. Ya, sorry ya, maksudnya bukan kenceng, emang gue ngomongnya gini. Bukan marah juga. Tapi ayam goreng mentega enak loh. Ayam goreng mentega enak loh. Iya. Tapi kan maksudnya gini kan, ada preference yang berbeda di zaman gue dulu X generation dan di zaman lo in between Z dan juga millennials dan di millennials yang sangat jauh banget gitu. And how we can connect and appreciate those kind of differences kan? Iya. Itu kan tugas orang-orang seperti lo ya, Vin, yang bisa sharing things gitu and educate us. Ya, tapi gue setuju banget dalam arti kayak perbedaan itu sangat signifikan gitu dan kita nggak bisa stop itu gitu. Yang gue suka sebel ya, Mas, kayak orang tuh banyak bertengkar soal ini tuh nggak boleh nih, makanan ini harus tradisional, ini harus modern. Kayak dude please, food evolves. People evolve, teknologi berubah. Kayak puluhan ratusan tahun lalu orang Jawa nggak pernah ada nasi goreng, because the Chinese came in. Mereka bawa wok, the technology of cooking, dan akhirnya mereka bawa budaya mereka. Kita kenal nasi goreng. And it always happens during time gitu. Dengan adanya food delivery, dengan adanya refrigerator muncullah kulkas. Kayak so many good food yang muncul gara-gara kulkas, like even microwavable food gitu ya. Tapi that's innovation gitu. Nah, ini yang kita mesti sadar bahwa inovasi tentang makanan itu akan berkembang terus gitu. Nah, balik lagi ke selera, itu mempengaruhi selera kita gitu. Tapi, nah gapnya emang gede banget kalau lo tanya di Indonesia tuh kayak gimana secara keseluruhan. From my observation ya gitu. Kalau kita ngomongin kota-kota kecil, mereka masih bertahan dengan food culture-nya mereka, dengan palate-nya mereka. Tapi kalau kita ngomong ke kota dengan peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dan media exposure yang juga cukup signifikan, mereka mulai berubah gitu. Thanks for telling this, Kevin, karena ini adalah sebuah fakta. Termasuk berikut ini juga banyak sekali entah fakta atau asumsi yang akan gue lemparkan kepada lo melalui waktu cuma 1 menit. Lo boleh jawab spontanitas. Gue boleh nggak, Mas? Nggak, lo nggak boleh. 1 menit ya. Udah siap? Jangan sampai salah jawab gitu. Sebutkan satu kejadian yang paling menjijikkan. Muntah lagi makan siang. Lebih baik mendengar atau ngoceh? Mendengar. Keracunan makanan atau mabuk cinta? Wah, susah itu. Mabuk cinta deh. Menjadi bodoh atau sok pintar? Menjadi bodoh. Lebih baik mana? Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Apa pendapatmu tentang waktu? It's your biggest enemy. I don't know. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Pete atau jengkol? Oh, pete. Yes, pete. Burung apa yang nggak terbang tinggi dan nggak terbang rendah? Burung dara. Kalau saya bisa merubah dunia, apa yang akan saya lakukan? Well, that's a question yang susah banget. Oke, yang akan gue lakukan adalah I will teach the kids supaya be more respectful of that. Oke, sip. Berapa pertanyaan? 10 ya? 10, right? 10. Pas burung dara gue kayak mikir tuh, pas lo udah burung apa gue bisa mikir burung dara trio. Iya, restoran trio. Itu udah berapa puluh? Itu 40 tahun, 50, 60 tahun. Almost 1 century, Mas. Gila sih. Iya. Gila. Gue terakhir bawa anak-anak gue ya, gue bilang ini dari my dad masih makan di sini, and now you are here with me.
Coba tanya, udah berapa lama? Tanyalah yang jaga juga udah tua Pak banget kan. Effendi-nya, Iya. Gue juga lupa tuh ya. 100 years Almost. Dia 1932. So in the next 10 years 100. Xiao Acap udah hampir 100. Dia 1928. Terus begitu aja. Begitu aja. And then Authentic, they right? satisfied. Iya. They're satisfied gitu. Yeah. Mereka udah cukup gitu. Yeah. Mereka nggak neko-neko gitu. Dan apa yang mereka udah achieve itu sebetulnya the dream yang pengen banget di-achieve sama restoran-restoran sekarang. To become part of the community. Yang mereka lakukan adalah mereka sudah menjadi bagian dari komunitas gitu. Attach to the community gitu. Kalau mereka tuh komunitas nangis tuh. Pasti. Gitu. Dan itu the most powerful thing when you open a restaurant gitu. Ketika lo bisa turun temurun karena lo bertumbuh bersama dengan kota, gitu kan. Kayak mereka menyaksikan Perang Dunia Kedua pada saat itu gitu. Mereka menyaksikan pertumbuhan ekonomi, perubahan gejolak politik. Mereka jadi saksi gitu. Iya. And that's the most interesting part. Kan ada food chain yang panjang gitu ya, Vin. Yang tadi lo bilang yang lo pelajari waktu itu tentang gastronomi, bahwa dari ditanam tanahnya sampai kemudian ada di sayur, dibeli pemilik restoran, dimasak dan ada di meja makan kita. Ekonomi akan mempengaruhi tentang bagaimana seseorang hidup. Terus menurut gue gue ngelihat ya dengan ekonomi yang sekarang ada, entah bisa dibilang lebih baik atau biasa aja atau mungkin akan lebih turun. Tetapi kualitas makanan yang biasa gue datengin di restoran-restoran atau di warung sekalipun itu menurun kualitasnya. Sejalan dengan harga pokok makan bahan pangan yang makin meningkat. Tetapi gue sebagai customer setia datang ke situ, kemudian gue kecewa. Kayak contoh ya, ada satu restoran warung bakmi di gue tinggal di daerah Jakarta Utara. Kami reguler ke situ. Tiba-tiba harga cabai waktu itu naik. Terus mereka punya banyak sambal. Kalau gue ngelihatnya, kalau restoran bakmi itu semakin banyak cabainya, menurut gue tuh top. Topping-toppingnya banyak ya. Iya, ada banyak pilihan cabai ini. Gue bilang wah ini gila. Cabai aja dipikirin gitu. Apalagi bakminya. Gitu Terus tiba-tiba sambal pedas itu hilang. Kebetulan gue kenal sama yang punya. Gue tanya, kok nggak ada? Ya kan tahu pak, cabai mahal. Gue bilang salah lo. Gue bilang itu signature lo, tahu nggak? Gue nggak peduli. Kalau gue bilang kalau gue ya, lo harus adain menurut gue. Bakminya lo kurangin dikit, asal jangan kualitasnya. Karena itu adalah entity lo yang attach sama gue sebagai pelanggan setia lo. Nggak lama kemudian ada lagi tuh cabai. Tapi kenapa ya, Vin ya? Apakah ini in the name of business? Dari kacamata lo ya sebagai pakar. Di kota besar kayak gitu. Di kota besar yang gue lihat kayak gitu. Makanya gue setuju gitu. Yang gue lihat sebetulnya the food industry di kota besar, pertama udah mulai kehilangan identitinya mereka, gitu ya. Sama kedua udah mulai kehilangan the sense of hospitality. Padahal mereka part of the hospitality industry as a whole. Nggak peduli mau itu warung makan atau restoran gitu kan. Contoh kayak tadi contoh lo mas gitu. Ini yang bedain bisnis makanan di kota besar sama di desa-desa atau di kota-kota lain gitu. Kayak mereka fokus buat satisfy tamunya. Mereka nggak masalah margin gue kecilin, tapi kualitas tetap gue ada gitu. Dan mereka have that kind of belief bahwa jadi kalau saya nggak kualitas nggak saya turunin, tamu saya akan terdatang walaupun harganya mahal, margin saya kecil gitu. Dan itu terbukti di banyak kota-kota kecil atau bahkan di warung-warung rumah makan yang udah puluhan tahun, mereka betul-betul menjaga itu. Karena mereka ngejaga koneksi itu mas, kayak mereka very appreciate bahwa koneksi saya kenal sama kamu, saya kenal bahkan sama bapak kamu gitu. Mereka menjaga itu dan mereka sangat bangga terhadap itu. Nah, gimana caranya supaya itu tetap sustain? Adalah mereka nggak mau kompromi dengan kualitas gitu. Bahkan mereka berpikir bahwa udah deh nggak apa-apa, saya bikin harganya segini, either saya mahalin dikit, tapi kualitas tetap bagus sama. Either like that. Nah itu biasanya mereka lakukan. Tapi kalau yang di banyak kota besar, karena price war, kita udah terbiasa dengan price war. Jadi ngerusak ya? Ngerusak the ecosystem. Oh gue murahin, of course kan murahin bukan berarti enak. Murahin pasti mereka ada kompromi di balik itu. Betul. Bahan bakunya mereka kurangin kayak
ayam yang tadinya grade A terus mereka ganti supplier jadi grade B. Dan apa sih akan merubah cita rasa kan? Merubah cita rasa semuanya, dan itu terjadi secara masif gitu. Dan itu yang bikin gue juga terkadang kayak aduh come on gitu, come on kok bisa kayak gini sih lo gitu sih. Kevindra, apa yang perlu dipersiapkan secara mental ya ketika kita mau explore sebuah makanan? Apa sih secara mental? Iya. Karena kan mau mempelajari itu juga. Iya. Jadi buat teman-teman nih para winners yang nonton nanti kalau mau makan, mau warung kayak mau apa, mau Kayak mikir restoran, ya, makanan fine mesti dining, mikir ya. iya. Apa yang secara mental perlu disiapin loh. Jadi sesuai dengan our expectation. Kita akan dengerin cerita dari Kevindra Sumantri. Abis ini. Yes, secara mental penting dong untuk nyiapinnya, kayak mau traveling, mental mesti disiapin, fisik mesti disiapin. Termasuk juga menurut gue kalau kita mau menjelajah kuliner yang begitu beragam. Apa sih Vin yang menurut lo basic secara mental ya? Jadi kita nggak kuciwa. Yang gue selalu bilang ke orang, dan gue terapkan ke diri gue juga Mas, adalah at the end eating in a restaurant atau any places adalah adventure. Adventure itu adalah mentalitas yang gue punya. Dan bagaimana gue bisa menemukan tempat makan oke, adalah gue telah melalui tempat makan yang gak oke juga. Nah itu mentalitas yang gue rasa kalau kita emang foodie gitu ya, di mata sekarangnya penikmat makannya, ini silakan adventure gitu. Lo nggak harus ke tempat-tempat yang udah biasa lo datengin. Betul. Aduh boring banget dong hidup itu lagi. Aduh Jakarta ini bos. Banyak banget di banyak tempat makan yang bisa kita explore. Nah, have that sense of adventure. Be happy ya. Maksud kayak have that joy of exploring good food di tempat pun nanti misalnya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Itu it's part of experience. Ya ibaratnya kira lo mau datang lagi atau enggak ya itu nggak apa-apa pilihan lo, tapi lo udah datang ke situ, at least lo udah keluar dari your comfort zone gitu. Nah itu selalu yang gue bilang ke banyak orang, terutama yang mereka memang pengen jadi penikmat kuliner. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Gue urusan enak atau nggak enak urusan nanti, datengin aja coba. Gitu. Kecuali lo emang punya pantangan agama dan pantangan kesehatan ya. Iya. Di luar itu you just explore. Iya. Kalau lo sendiri misalnya datang ke sebuah tempat gitu ya. Apa yang akan lihat selain tadi ya that spirit of adventure. Terus kemudian enjoy the ride. Apa aja yang lo terima aja and deal with it karena itu adalah bagian dari experience kita. Tapi apa yang akan menjadi kurasi lo? Nih ya. Makanan pinggir jalan banyak banget nih, Kevindra. Banyak banget datang. Lo pusing kan? Kayak kebanyakan orang. Street food. Ya. Lucu ya, kalau street food itu gue selalu ngeliat dari cara mereka menulis logo dan tulisan gambar. Signage-nya kayak lo ngeliat itu. Interesting. That's the hunch gitu, kayak semakin lo bikinnya bagus. Ini enggak deh. Maaf ya. Enggak. Tapi semakin lo bikinnya kayak ada bocel sedikit atau apa gitu ya. Terus lo lihat di jam yang enggak rame, di jam bukan jam makan utama tiba-tiba rame. That's a sign of mungkin enak tempat itu gitu. Dan gue pernah ngalamin seperti Mas, isengnya. Jadi waktu lagi lewat stasiun Juanda lah, long story short, tiba-tiba ada warung makan kecil banget. Terus ada signage kayu, tulisannya ayam goreng Haja Madun Martina, kecil banget. Kiri kanan udah ruko-ruko nggak kepake kali. Tapi saya ini kok signage-nya lucu ya. Udah lusanya ke sana. Ayam gorengnya ternyata mantep banget. So those kind of things gitu, kayak signage kalau untuk street food ya gitu. Terus riuhnya dia, karena street food itu always identical with vibrancy gitu. Setuju. Riuh, rame, spiritnya tuh vibrant. That's the spirit of street food. Kalau dia sepi, big question mark gitu. Kalau restoran beda lagi. Restoran lebih banyak elemen yang bisa gue checklist gitu. Kalau restoran I can go to, even kalau gue ke restoran gue pasti akan coba 4 menu biasanya. 1 signature menu, 1 menu favorite, 1 random items, yang satu lagi sebetulnya the most simple thing to cook. Misal. Ulang lagi Vin. Dari signature bisa kan chef signature gitu. Terus people's favorite. Terus abis itu kita tanyakan orang banyak pesan yang mana gitu. Nah terus abis itu random item. Yang kita pilih aja, random aja.
Misalkan kita rekomend ini mas, oh enggak saya mau coba yang ini, enggak lo rekomend gitu. Sama yang terakhir the most simple item, karena masing-masing ini akan mencerminkan hal yang berbeda gitu. Iya bener. Kalau simple cook aja udah kagak enak. Exactly. Kan kayak lo jangan harap yang lain gitu. Atau kayak terkadang random item justru oke banget. Gue bilang ini kenapa random item yang ini kalau masukin ke signature ini lebih gila loh, kualitas rasa, tekstur segala macam daripada yang signature menu yang ternyata meh gitu kan. Kayak gitu. Kalau misalnya people's favorite itu untuk understanding the market di situ seperti apa gitu. Jadi kita punya konteks ketika kita datang ke situ, gue punya konteks bahwa ternyata, mungkin audiens di sini lebih suka seperti ini. Makanya mungkin tonality dari flavor di tempat makan itu tonality dari flavor gitu. Mati. Tonality dari flavor, mampus nggak ada kan di otak lo, nggak ada juga di otak gue tonality dari flavor. Kayak gitu. Gila ya. Tapi that's the thing gitu. Atau kayak signature dishes from the chef, kita jadi tahu nih chefnya sebenarnya punya kapasitas sampai sejauh apa sih when he cook atau when she cook gitu. Jadi dari masing-masing item itu ada sesuatu yang bisa lo pelajari mas. Banget. Gue dapat banyak sekali ideas. Yes. Tentang yang tadi lo bilang, yang parameter yang kedua tuh, apa most favorite peoples in that surrounding nih gitu. Oh ternyata orang-orang di sini seleranya kayak begini gitu kan. Jadi gue nggak bisa marah kalau tiba-tiba ternyata makannya semua creamy, karena kan memang favorite itemnya dia carbonara dengan cream, loaded with cream and everything. Iya. Ditambah mayones. mayones catet. That's the thing. Gitu. Yes. Vin, gue juga mengamati karena gue juga foodie, seneng makan. Gue ngamatin kalau big restaurant in the big, tapi ini nggak semuanya ya. Kalau ada satu perusahaan makanan dan membuat banyak sekali cabang-cabang, tempatnya rame karena memang orang-orang yang datang milenial doyan nongkrong. Anak-anak kantor suka, mas makan di sini? Enggak, gue bilang. Kenapa? B aja makanannya. Lo nyari tongkrongannya kan, gue nyari makanannya, gue bilang. Setuju nggak dengan pendapat itu? Awalnya gue nggak setuju mas. Oke. Tapi with the behavior sekarang, gue jadi mulai paham. Gitu. Karena gini, ini dari kacamata expertise gue ya. Iya tentu. Gitu. Kayak gue bilang, gue datang sini gue cari makanannya gitu. Of course gitu. Tapi ternyata gue lihat behaviornya anak-anak sekarang, which is adik-adik Gen Z terutama ya gitu ya. Mereka tuh senang banget nongkrong. Betul. Gitu. Which karena gue mempelajari the history of eating, gue jadi paham itu sebetulnya adalah behavior yang sama yang waktu membuat the food scene itu booming, the sense of community. Nah, jadi gue akhirnya paham keinginan mereka untuk mereka cari tempat nongkrong. Nongkrongnya kan bukan experience the food. Bukan experience the food gitu. Walaupun itu menurut gue agak sedikit merusak standar bisnis restoran, karena jadinya lo lebih mikir nongkrongnya gitu, atau ambience dekornya dibanding makanannya. Gue pernah bercanda kalau lebih senang ambience, lo ke Kemangnya banyak tuh furniture shop. Lo bawa makanan lo sendiri ya kan, sambil nanya nggak jadi beli, lo sambil makan. Gila banget. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang, apa yang akan lo lakukan setelah lo menyelesaikan sekolah lo? Aduh, pertanyaannya. Mungkin gue akan tetap menulis. Tentu dong, harus dong. Dan gue akan membuat buku tentang urban food culture. Kalau ini kan lebih ke yang era Belanda dan segala macam. Tapi yang pengen gue tertarik banget ngebahas tentang even dari satu kata, Senopati. Happening ya. Itu encapsulate everything, mas. Betul. The behavior. Macetnya juga. The economical impact. Even the history of the district, adanya zodiak di situ yang buat gue zodiak itu adalah the blowfish of today, gitu kan? Kayak zodiak itu merepresent. Gue kayaknya familiar, gue pernah. Temen gue yang punya Hai Mike. Salam kenal Mike, ingat ya. Mike. Oke gue. Tapi itu maksud gue kayak itu yang gue pelajari, karena dengan gue belajar 6 bulan ini mas. Itu kan teorinya gitu. Tapi ketika gue berkaca kepada Jakarta tempat gue tinggal, gila ya, banyak banget yang bisa gue bahas. Hal-hal unik yang memang mungkin terjadi di momentum sekarang karena pergantian generasi, intervensi teknologi, economical condition segala macam. Jadi kayak banyak banget topiknya. Kalau Indonesia dibuat, semua negara di dunia ini berkompetisi untuk membuat food festival. Gue bilang kita pasti paling jagoan.
Number one udah nggak ada comparison apple to apple. Setuju Oh nggak? iya, setuju banget, setuju. Dan ini bukan dari gue. Ini dari Three Michelin Star yang pernah ke Indonesia liburan. Restoran dia waktu itu sempat jadi the best in the world. Gue waktu itu ketemu sama dia di Australia, kita have a good breakfast. Terus dia bilang kalau saya waktu itu tahun 2017, if I'm not mistaken, dia Christmas di Jogja, New Year di Bali. Dan itu baru pertama kali dia ke Indonesia. So he was recommended by the good friend of him. Nah terus dia sekaget itu bahwa saya ke Jogja, flavor profile-nya tuh manis dan gurih manis gitu. That different. Hanya beda 45 menit aja naik pesawat ke Bali. Yeah. Totally different flavor profile. Yeah. Dan dia udah traveling kemana-mana, tapi dia nggak bisa. Gue bilang kayak gila. Kalau kamu bilang Jogja dan Bali adalah dua negara yang berbeda, dia akan percaya. Karena flavor profile-nya segitu beda. Totally kontras. Lo belum akhirnya gue bilang mas, tapi lo belum ngomongin Sumatera Barat, Minang, lo belum ngomongin Manado, lo belum ngomongin orang Papua, Papeda, Maluku, makanannya gila-gila gitu. The traditional cooking, lo belum ngomongin Makassar. Aduh. That kind of diversity of food itu yang sebetulnya bikin kita tuh kuat. Cuman balik lagi, mungkin karena terlalu banyak. Jadi kayak mana yang duluan. There's always that issue lah. Kayak kalau si ini duluan dan ini ngiri. Itu yang jadi permasalahan gitu. Tapi kalau ngomongin food festival in that context, menang kita. The diversity-nya tuh gak ada yang lahir. Iya, dan segala macam campuran rasa. Gue pernah baca di dalam sebuah artikel ada orang Australia yang selalu pergi ke Bangkok. Udah senior, tiba-tiba dia pergi ke Indonesia. Terus dia nulis di sebuah artikel, dia bilang, bodoh sekali gue ya. Kemana aja gue selama ini gitu. Maksudnya kalau Thai food gitu kan ya asam, manis, pedas jadi satu. Iya. Ya, variety nggak segila kita. Kalau kita kan dari ujung-ujung macam-macam bedanya. Beda Dia bilang banget. where I've been gitu. Gue kemana aja selama ini gitu. Itu. Bodoh sekali gue nggak pernah tahu ada Indonesia dengan makanan yang begitu banyak. Itu. Tapi kalau gue tanya lagi ke Lovin sebagai orang yang mengerti sekali dan mengamati selama 12 tahun ke belakang, apakah apresiasi masyarakat kita terhadap makanan kuliner itu udah tinggi kenceng atau apa belum belum? ya? Iya, udah tinggi atau belum? Untuk jawab itu gue minum dulu deh. Udah gue jamin dulu. Aduh, tapi bener mas. Tapi itu adalah ujung tombak tuh. Kayak kita boleh punya segitu banyak kekayaan kuliner, tapi audiens kita gimana? Nah, itu yang selalu jadi problemsnya. Tapi sebetulnya gini, kalau kita bicara mengenai masyarakat kita doyan nggak sih makan Indonesia gitu? Of course. Tapi kalau kita bicara bagaimana masyarakat kita mengapresiasi, buat gue masih tanda tanya. Kenapa? Gue masih sedih gitu ngeliat kalau orang tuh kalau makan misalnya let's say rawon gitu ya, rawon gitu in one restaurant. Bilang, ini mah rawonnya lebih enak rawon samping rumah gue gitu dengan harga segini. Atau misalnya kayak kita makan sop buntut atau anything lah di pinggir jalan, terus kok mahal sih pak segini gitu. Sementara they spend lots of money untuk they go to restoran yang mungkin tadi kita bahas biasa aja gitu makanannya. Kayak kenapa lo komplain ketika makanannya seenak itu, selezat itu di pinggir jalan dengan harga 50.000, biasanya cuma 35.000 misalnya, tapi you go to one place yang tetap makanannya awful, tapi lo enjoy, tapi you spend 200,000. Kayak di mana logika lo gitu. Nah, itu kan menunjukkan apresiasi sebetulnya. Iya, setuju. Tahu nggak? Nah, itu yang terjadi sekarang. Dan itu yang harus sama-sama diubah sama orang-orang kayak gue juga gitu. Atau pemilik restoran pun jangan minder gitu. Pemilik warung makan rumah makan jangan minder. Bodoh amat, kasih aja harga lebih tinggi dikit. Of course jangan tiba-tiba meledak ya harganya. Tapi kayak naikin dong your price. Tapi itu yang sebetulnya terjadi dulu di Singapura, Mas. Singapura is really interesting story juga gitu. Kayak mereka selama puluhan tahun harga chicken rice itu cuma naik $1 for the past 35-40 years. Itu nggak make sense gitu. Wow. Karena nggak ada apresiasi dari orang lokalnya. Tapi enak juga kali mereka hanya chicken rice mulu tiap hari. Ya kita tiap hari makan nasi uduk gitu ya. Ya makanya di Indonesia dong. Ya gitu. Nah itu yang gue rasa itu mesti dikencengin gitu. Atau segampang gini deh, generasi kedua atau ketiga yang punya warung makan rumah makan ini mereka langsung, gue nggak mau lah. Itu terjadi banyak di kota lain mas. Kayak saya lebih baik kerja di convenience, sampai ribut merek lagi. Kayak gue mendingan kerja di convenience store ini daripada gue nerusin warung makan bapak gue. Sedih ya? Oh itu banyak terjadi gitu. Dan itu terjadi di banyak
kota gitu. Makanya sekarang memang harus ada gerakan-gerakan yang pentolan-pentolan kota-kotanya itu yang kayak ayo teman-teman gitu, komunitas-komunitas itu yang nggak apa-apa kok, you can make a living, a good living by running your family's food business kecil-kecilan gitu, nggak masalah. But do it right. But do it right gitu. Nah itu yang memang harus rame-rame. Jadi memang dari konsumennya harus punya lebih apresiasi, dan dari si produsennya, penyedia makanan juga jangan males gitu. Ayo gitu. Terakhir, bagaimana pendapat lo tentang pemerintah kita? Apakah sudah mensupport? Political pertanyaan. Enggak, gue serius. Oh enggak, tapi this is gue pengen tahu kan itu this is kan a common ground. Betul. Iya. Ya kan kalau masyarakat udah oke segala macam, nanti akhirnya kan ke pemerintah bagaimana mengapresiasi ini. Mendingan gue terus terang juga gitu. Nggak ngomongnya udah deh. That's the reason kenapa gue belajar gastronomy tourism. Itu kan ada posisinya dari pemerintah, in the government gitu. Tapi kalau dibilang dulu dan sekarang udah lebih kelihatan effortnya. Tapi apakah itu udah strategis apa belum? Buat gue belum. Iya, kayak misalnya ke luar negeri ya, gue nyari makanan Indonesia. Iya. Kalau kita ke luar negeri, Thai food. Iya. The Thai yang keluar namanya. Kalau di sini kan kalau di luar negeri judulnya beda-beda. Iya benar. Jadi orang bule juga nggak bisa recognize. Iya. Nggak bisa ada di top of mind mereka gitu. Tapi itu gue punya argumentasi, Mas. Oh, silakan. Gue punya argumentasi. Kayak ketika orang bilang, tapi di luar negeri banyak restoran Vietnam, atau misalnya di LA banyak restoran Korea gitu. It's good. Kenapa? Berarti kita nggak pernah punya konflik yang ada imigrasi besar-besaran. Oh. Komunitas itu terbentuk karena ada krisis di negaranya. Bentar ini Ukraina, Rusia nih kan banyak migrasi ke kota-kota di negara-negara lain. Pasti bentar lagi banyak buka rumah makan atau warung makan Ukraina di Berlin, di mana. Karena it happened because of massive crisis. Orang-orang Korea Selatan banyak pindah akhirnya ke Amerika karena perang Korea waktu itu tahun 70-an awal kan. Terus orang Filipina pada banyak pindah juga ke Jepang dan sebagainya gara-gara krisis itu. Kita bersyukur sebetulnya orang Indonesia nggak pernah ada krisis besar sampai ada migrasi penduduk besar-besaran. Gitu. Sampai akhirnya kebentuk sebuah komunitas di kota-kota negara lain. Karena orang Indonesia yang keluar negeri biasa orang kaya, sekolah, orang atau deplu gitu. Diplomatik gitu. Dan itu nggak membuat sebuah komunitas gitu. Kalau mereka orang Thailand, orang Vietnam, orang Kamboja, orang Sri Lanka, mereka tuh bisa restorannya akhirnya ada di mana-mana sekarang. Karena dulu bentuknya komunitas. Jadi gue buka aja rumah makan buat komunitas gue. Dan sekarang akhirnya jadi global phenomenon. Karena mungkin yang dulunya mereka kesana sebagai refugee, sekarang udah generasi kedua udah lebih good living, jadi mereka bisa improve restorannya dan lain sebagainya. Nah itu yang terjadi. Nah tapi di luar itu support government mereka luar biasa. Kalau balik lagi to that question, mereka melihat itu sebagai cara untuk namanya gastro diplomacy, diplomasi budaya melalui kuliner gitu. Nah itu yang dilakukan Thailand. Ketika dia tahu restoran Thailand ada di mana-mana, paling gampang, what we need to do adalah supply bahan baku supaya standar semuanya sama kan? Tahu cara yang paling gampang mah supaya nggak cut cost. Oh, gue kan punya Thai Airways ya sebagai national flag carrier. Gue bikin aja kuota berapa persen in every trip Thai Airways untuk supply bahan baku ke negara-negara yang kelar, problem solve, supply bahan baku aman gitu. Nah itu yang belum dilakukan atau tidak dilakukan oleh government kita dan sekarang kayaknya mulai dilakukan pelan-pelan. Tapi karena terlalu banyak yang terlambat dilakukan, jadi bingung mau gimana gitu. Apakah promosinya dulu segampang kayak Australia udah dari puluhan tahun mereka tap in sama stasiun TV untuk bikin promosi acaranya mereka. Itu kita belum lakukan. Kita ada tapi setengah-setengah gitu maksudnya. Setengah-setengah gue mesti bilang gitu. Even Netflix that I did itu dari mereka kita, bukan dari kita ke mereka gitu. Jadi knowledge itu yang harusnya mulai disadari oleh the government bahwa kekuatan gastronomi itu luar biasa besar. Korea ada yang terbaru. Iya, bisa jadi diplomasi juga gitu kan, perdamaian, semua di meja makan terjadi gitu kan. Dengan makanan lokal yang kita punya kan. Itu banyak sekali storytelling di dalam situ kan. Itu dia. Dan orang lebih gampang nangkep karena sambil makan. Gitu. Itu bukan sesuatu yang kayak lo presentasi apa enggak gitu kan. Gitu. Yang menarik itu sebenarnya itu juga gitu. Sama ya Korea ini gue bilang kayak Korea itu sih. Korea itu the intelligence of Korean tourism ministry itu buat gue enggak ya culture-nya, art-nya, pop culture. popnya ya pop culture.
The power of culture, terus the power of pop culture untuk memperkenalkan kuliner tuh gila. Iya. Karena semua orang mencari itu kan. Mencari itu tahun 80-an deh Mas, tahun 70-an lahir gara-gara Grease, gara-gara Saturday Night Fever. Iya. Jadi ada American Diner everywhere around the globe. Betul. Jakarta jadi ada AHA. Gitu. Iya. Gara-gara tren Iya. mereka di diner makan minum milkshake, makan burger. It's all because John Travolta and dance gitu. Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. Lahir tahun berapa ya? Vin, thank you banget ya Vin. Thanks Kevin, thank you so much for your story, beautiful and amazing and very insightful as well as intelligence. Terus di depan lo ada buku yang sebenarnya lo pengen colong juga itu. Iya, gue tadi denger ini bagus banget covernya. Di apa ini masih tulis ya? Tulis gambar-gambar whatever about this present moment. Oke. Sambil lo nulis-nulis, gue akan sedikit menyampaikan ke teman-teman sekalian tentang apa yang udah kita dengar, kita rasakan, mungkin juga kita bayangkan tentang makanan-makanan Indonesia yang begitu berbagai macam, cita rasa menggoyang lidah, menggugah selera, bahkan sampai ke mimpi-mimpi nggak bisa tidur. Kayak, aduh, gue tuh besok pengen makan ini. Nah, untuk juga para penggiat kuliner atau juga pemilik usaha makanan kuliner yang tadi diomongin sama Kevindra, bisa juga menjadi salah satu hal yang membuat teman-teman sekalian para pengusaha restoran lain-lain bisa fokus dan punya confidence to spread your delicious food. Nggak usah dikurang-kurangin kali, pokoknya lawan aja dan layani, di serve seperti biasanya aja gitu. Jangan sampai nanti kita kemudian kehilangan karakteristik kekuatan dari makanan kita yang begitu banyak dan begitu tasteful dan very unforgettable, masuk ke hati, itu kemudian lama-lama sirna karena memang kita kemudian tergerus dengan modernisasi, kita ikut ini, ikut itu, dan akhirnya identity dari makanan Indonesia juga makin berkurang. Ya, setuju ada makanan-makanan otentik, juga ada makanan-makanan fusion, tapi bukan berarti bahwa yang tradisional dan otentik itu hilang karena mau compete dengan yang modern. Bener gak sih gue ngomong, Vin? Bener. At the end, kita nggak bisa yang namanya menahan cultural influence ya, tapi we need to understand who we are, kita as a human being, our identity. Gitu. Thank you Kevin, tolong dibacain Vin apa yang tadi sudah lo tulis. Penasaran juga gue. Yang gue tulis adalah, ini adalah quote dari salah satu penulis kuliner terbaik yang pernah ada di dunia, favorit gue, James Beard, yang namanya sekarang jadi Oscar of Food gitu ya, piala Oscarnya kuliner. Dia bilang gini, food is our common ground, our universal experience. Sukses terus Mas, and thank you for the exciting talk. Thank you juga. This is thank you. Mark for you. Wah, thank you. Minum kopi. Thank you so much Mas. Iya, tadi juga lo memilih intelligence kan. Gue juga ingin menyambung dengan tagline yang selalu gue challenge setiap teman-teman datang untuk mengikuti challenge ini, untuk menutup ngobrol-ngobrol kita yang sangat menyenangkan dan juga sangat deep talk. Ikutin ya nanti. So we have to think right, do right, and speak right. Asik. So we have to think right, do right, speak right, do right, and do right. No, ulang. Okay. We have to think right, do right, and speak right. Asik. Okay. Asik. Okay. Asik. Oke ya. Gue lihat kemana Mas? Sini ya. So we have to think right, do right, and speak right. Asik. Asik. Thank you.